Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Kali ini saya akan mengajak sahabat Robonesia untuk mereview satu expansion board ya, yang itu akan sangat berguna jika kita melakukan prototyping atau membuat project embedded system ya, yang itu menggunakan ini board embedded system Raspberry Pi Pico atau Pico W ya, yang pakai WiFi maupun yang nggak pakai WiFi. Ini gambarannya. Oke, kita langsung aktifkan aja, kita mulai reviewnya. Oke, MakerPi Pico ini sebutan daripada expansion board yang itu memang dikhususkan dibuat oleh siapa? Pembuatnya adalah Citron Technology. Ini satu perusahaan dari Malaysia ya. Oke, yang ini dikhususkan untuk prototyping menggunakan board Raspberry Pi Pico atau Pico W yang pakai WiFi. Oke ya. Oke, kita kenalan dulu Pak dengan siapa itu Maker Pico ini. Maker Pi Pico Base adalah board untuk prototyping embedded system yang didesain khusus untuk Raspberry Pi Pico atau Pico W atau Pico W yang merupakan buatan perusahaan dari Malaysia, Citron Technology. Oke ya. Jadi di sini nanti board expansion board ini yang disebut dengan Maker Pi Pico Base ini akan memudahkan kita kalau kita akan melakukan prototyping menggunakan embedded system board Raspberry Pi Pico atau Pico W. Oke ya. Jadi sini adalah gambaran perspektifnya daripada Maker Pi Pico. Ya, di sini ada headernya double. Nanti yang sebelah dalam ya, yang kiri kanan ini ada dua kan. Yang sebelah dalam ini untuk mounting daripada Raspberry Pi Pico yang sudah ada headernya tentunya. Yang misalkan pakai yang belum ada headernya, nanti solder dulu, ditambahkan header, baru nanti bisa dimounting di sini. Nah, jadi nanti untuk bagian luarnya bisa digunakan untuk ini ya, koneksi dengan dunia lain, dunia luar daripada embedded system yang kita bangun ya. Untuk I/O-nya kan kita bisa akses, kita koneksikan dengan kabel jumper. Oke. Nah, di sini kalau sudah kita pasang maka tampilannya macam ini. Ya, macam. Oke. Kemudian ini bentuk ini ya, fiturnya. Ini tampak atas daripada board Maker Pico Base ya. Expansion board yang sebutannya seperti itu tadi. Ya seperti ini ya. Di sini adalah tempat daripada nanti kita meletakkan Raspberry Pi Pico-nya. Di sini. Oke. Nah, kalau di sini kita tampak untuk fiturnya ya. Jadi ini setiap pin I/O, GPIO-nya itu ada LED-nya. Jadi enak ya, nanti kalau kita menggunakan board ini untuk prototyping ya, kita misalkan ingin nyoba pinnya itu aktif atau enggak ya, kita tinggal coba program untuk kemudian mengaktifkan pinnya itu untuk 0 dan 1 kondisinya ya. Kondisi aktif high atau low-nya itu kita bisa lihat langsung karena di sini langsung terkoneksi dengan ada LED ya, SMD di sini. Semuanya ya, semua pin GPIO ini terhubung dengan satu buah LED yang menjadikan kita akan mudah untuk mencek kondisi pin masing-masing GPIO itu yang ada di Raspberry Pi Pico itu satu persatunya gimana kondisinya. Oke, ini fiturnya pertama yang mungkin cukup menarik ya. Jadi nggak perlu nambahan LED untuk ngetes pin kondisinya. Kemudian ini ya. Lihat di sini ada fitur tambahan di sini. Di sini nanti juga ada detailnya sih. Ini adalah ada satu LED RGB ya. RGB ya, warnanya bisa 5, ada 3 ya. Red, green, blue yang mungkin kalau dikombinasikan menghasilkan warna yang lain. Oke ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan reset button. Kemudian ada ini tadi yang lain tadi sudah saya sebutkan, RGB sudah saya singgung. Nah, kemudian untuk yang bagian ini, bagian bawah ini ya. Di sini di kiri ada micro SD socket ya. Kita kalau misalkan membutuhkan project microcontroller atau embedded system yang membutuhkan tambahan memori eksternal yaitu berupa micro SD, kita bisa koneksikan di sini. Nanti kita baca di manualnya ya. Ini terkoneksi dengan pin mana aja untuk soket micro SD-nya. Kemudian ada juga soket ini ya untuk jack LR itu left and right audio output ya. Jadi kalau untuk project-project yang menggunakan output audio. Kemudian ada piezo buzzer di sini. Kemudian push button satu biji di sini. Satu biji ya, push button ya. Kalau yang di sini tadi kan untuk ini. Untuk reset ya, reset. Kalau yang sama nggak sih? Ada satu di sini push button. Kemudian ada di sini ada soket untuk ini ya, board daripada ekspresif yaitu ESP01. Yang ini yang itu loh yang
board yang sudah ada SoC yang ada WiFi-nya, yang versi awal-awal daripada kemunculan board ESP ya, ESP8266. Yang ini ESP1, jadi dia hanya punya satu pin I/O nya cuma satu doang. Ya ini kalau kita butuhkan, tapi kalau kita pakai Raspberry Pi Pico yang ada WiFi-nya, maka nggak perlu lagi sih pakai ini. Oke ya. Kemudian di kiri kanannya untuk board MakerPi Pico Base ini dilengkapi dengan ini ya, Groove Port. Jadi di sini nanti ada kita nanti lebih jelasnya kita lihat di ini di pin mappingnya ya. Di sini ada 6 buah yang nanti kita bisa gunakan untuk koneksi dengan device eksternal lainnya, mungkin device input atau device output. Oke. Nah, di sini adalah pin reference-nya ya. Tadi kita coba sudah kita jelaskan. Di sini ada LED yang ini terhubung dengan masing-masing pin GPIO untuk testingnya, atau bahkan kita untuk program apalah yang pokoknya berhubungan dengan LED. Nah, kita nggak perlu nambahkan lagi, tinggal pakai aja. Kemudian di sini untuk ini ya, untuk groove-nya ini ada 4 line. Nah, di sini sudah siapkan ground, kemudian VCC-nya, dan juga 2 line pin ya. Pin yang putih sama kuning ini line ini ya, GPIO 0 dan juga 1 untuk yang kiri ini. Kemudian yang bawahnya ini GP2, GP3. Oke ya. Jadi ini ya tergantung kita. Kalau kita butuhkan pin ini bisa pakai ini, atau enggak ya pakai langsung di pin ini ya, pin header yang di sini ya, yang tersisa di kiri kanannya board Raspberry Pi Pico nya. Oke, ini tadi jack ya, ini micro SD nya kalau kita membuat aplikasi ya. Ini ya, ini disebutkan di sini untuk soket micro SD nya ini terhubung untuk pin-pin micro SD nya ya, GP10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 sampai 15, 0 sampai 15 ya. Jadi ada 6 pin di sini, sudah jelaskan alamatnya. Kemudian apa ini, ada programmable button active flow. Oh ini ya, buttonnya tadi button, ternyata buttonnya tuh ini loh, ini dia, ada 1 2 3. Oke ya, ini ada 3, GP20, 21, 22. Ini bisa kita pakai untuk aplikasi menggunakan button. Kemudian di set button di sini bisa di set untuk buzzer GP18 ya. Untuk pakai buzzernya berarti di GP18 alamatnya, jangan salah. Oke, untuk ini NeoPixel RGB LED ini di GP28 ya. Ini sudah sangat memudahkan kita kalau kita prototyping dengan menggunakan board ini ya, menggunakan board embedded system Raspberry Pi Pico. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini layoutnya, mungkin ya penjelasan singkat ya berkaitan dengan layoutnya. Ini nanti yang biru GPIO breakout ya. Ini pin female pin header, tadi bisa digunakan dengan langsung dengan mungkin jumper gitu ya. Terus ini ada GPIO status indikator LED ya di sini. Kemudian ini untuk Pico, yang bagian dalamnya untuk Raspberry Pi Pico, untuk soketnya tinggal bisa di mounting aja. Nah, bawahnya ini komponen ya, nggak ada. Kemudian untuk ini tadi jack audionya, ini micro SD. Groove-nya ada yang kiri 3, yang kanan 3, ada 6 totalnya. Ini adalah untuk ESP01 soket. Ini reset, ini push button, programmable button, ada 3. Ini ada buzzer, ISO buzzernya. Kemudian buzzer mute switch, ada bisa di switch di mute ya. Ini ada switchnya di sini. Untuk powernya ini ini powernya output daripada Raspberry Pico ya. Ini 3,3 volt di sini. Oke, RGB di sini ya. Oke lah. Kemudian dimensinya cukup simple ya. Jadi sekitar 9, panjang totalnya dia, kalau totalnya kiri kanan ya, ini 9,93,9 ini 94 mm lah, 94 mm. Kalau dari lubang ini yang di pojok-pojokan daripada board MakerPi Pico Base ini 88,9 atau 89 mm ya. Oke, cuman 8 cm lah. Jadi totalnya cuman dia 9,4 cm kali 64 cm lah, 6,4 cm lah ya, kecil. Oke ya, sangat menarik board ini. Jadi kalau sahabat sekalian ingin menggunakan board ini, mungkin bisa membeli ya. Di mana belinya? Belinya di sini.
Ya, ini langsung di websitenya Citron. Kita klik aja, kita kunjungi websitenya Citron. Citron.io. Ini tuh halaman toko online langsung. Maker Pico. Simplifying Raspberry Pi Pico for beginner. Ya, harganya dalam dolar $9 sampai $18,18. Oke. Oh, ini masih tersedia banyak nih kalau mau beli. Oke ya, ini juga ada tampilan-tampilan dari sisi lain ya. Oke. Saya mengambilnya di sini sih gambar-gambar tadi. Oke. Nah, oke ya. Kemudian di sini ada beberapa informasi tambahan mungkin bisa dibaca. Kalau nanti mau berkunjung silahkan dikunjungi. Nanti linknya saya bagikan juga di deskripsi video ini ya. Oke. Oke, dari fitur-fitur tadi ya. Oke, ini pin mappingnya, pin reference. Ya. Ini contoh aplikasinya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini ada fitur atau spek ya, fitur spesifikasi daripada Raspberry Pi Pico W. Oke ya. Bisa dibaca-baca di sini. Oke. Ini yang Pico doang, nggak pakai nggak pakai WiFi. Ini tadi buat layoutnya, fitur-fiturnya ya. Oke. Nah, nanti silakan dikunjungi sendiri di link ini supaya nanti dapatkan informasi yang diperlukan oleh teman-teman sekalian lah ya. Termasuk nanti untuk penggunaannya nanti tinggal teman-teman ikutin lah apa yang direkomendasikan di halaman deskripsi daripada produk Raspberry Pi Pico, namanya Maker Pi Pico ya, buatan Citron ini. Oke. Baik sahabat Rusia, demikian tadi review daripada Maker Pi Pico Base ya, satu produk board expansion untuk board embedded system board Raspberry Pi Pico atau juga Raspberry Pi Pico W, yaitu buatan daripada Citron Technology dari Malaysia. Baik, demikian sahabat Indonesia review kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua informasi yang saya sampaikan. Sampai bertemu pada video-video yang selanjutnya.